Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham harian untuk periode besok tanggal 25 Oktober 2022 hari Selasa dan sampai dengan Rabu yang masih cukup valid ya. Biasanya 1-2 hari masih cukup valid untuk analisa saham harian ya. Jadi ini bagian kedua. Yang bagian pertama saya sudah bahas 8 saham. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini kalau yang mau lihat bagian pertama. Jadi saya mulai langsung. Untuk yang bagian pertama adalah untuk saham Unilever. Jadi seperti kita ketahui bersama sebelumnya, Unilever ya sudah saya gambarkan garisnya, dia sudah berhasil breakout ke atas 5275. Untuk area buy on weakness saya gambarkan di 5125 dan 4890. Nah misalnya kalau takut ketinggalan mau buy on weakness sekarang boleh aja 5275 ya. Jadi intinya ikutin aja garis-garis yang sudah saya bantu di sini. Kalau misalnya dia berhasil breakout lagi ke atas 5500, Anda boleh tambah lagi atau average up target price berikutnya sekitar 6000-an ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi Anda boleh buy sekarang, boleh pasang stop lossnya di 5125 ya. Kalau buy sekarang. Kalau misalnya Anda mau tambah lagi, tunggu breakout 5500 boleh ya, seperti itu ya. Average up ya. Jadi intinya di sini sebenarnya ya untuk Unilever selama dia masih bertahan di atasnya 5125 masih boleh hold ya. Kalau misalnya sudah punya dari bawah. Nah, kadang-kadang juga kita bisa pakai acuan MA20-nya ya. Sudah sering saya bahas, tapi saya bahas lagi mungkin yang belum nonton sebelumnya ya. Jadi ketika dia naik tinggi meninggalkan MA20-nya, ketika dia breakout di sini kan naik tinggi ya. Nah, suatu saat kalau dia testing MA20-nya seperti ini ya, dia sudah meninggalkan jauh dari MA20-nya yang tanggal 20 dan 21 September kan. Nah, MA20-nya masih di bawah. Nah, suatu saat ketika dia memotong MA20-nya dari atas ke bawah, dipotong ya, apalagi kalau closingnya memotong, ketika dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas besoknya atau menjelang penutupan sore itu ya, kita boleh buy. Istilahnya buy on weakness ketika dia koreksi di jalur uptrendnya dari MA20-nya. Jadi selama MA20-nya itu masih mengarah ke atas atau paling tidak kalaupun dia datar masih cenderung oke lah, nggak mengarah ke bawah ya. Seperti itu ya. Jadi tunggu rebound atau mantul baru kita buy. Kurang lebih sih garis-garis yang saya berikan ini untuk acuan buy on weakness-nya. Jadi mau buy sekarang boleh, tapi buy-nya bertahap aja. Jadi kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau dia naik lagi kita boleh tambah lagi atau average up ya, kurang lebih seperti itu untuk Unilever. Nah berikutnya untuk Medco saya sudah gambarkan juga target price 1100 sudah tercapai. Saya perlu ingatkan lagi target price itu bukan berarti kalau sentuh langsung take profit, belum tentu ya, seperti itu ya. Jadi di sini saya fokusnya ke trennya, saya masih hold ya. Selama trennya masih bagus, kalau kita perhatikan ini MA20-nya memang cenderung mendatar, tapi dia mendatarnya itu bagus ya, cenderung naik gini ya. Selama dia masih bertahan di atasnya 1000, menurut saya sih Medco ini masih ada peluang untuk breakout ke atas 1100 lagi ya, dengan targetnya 1200 dan 1300. Jadi saya pakai acuan setiap lipatan Rp100 aja, ini masih ada peluang untuk breakout lagi. Nah apakah ada berita tertentu Pak Sunar, misalnya akuisisi atau aksi korporasi? Saya nggak baca beritanya, jadi saya fokusnya di sini hanyalah fokus ke pergerakan harga sahamnya. Kalau kita lihat dari uptrendnya masih cukup menarik. Misalnya kalau Anda takut buy sekarang ya tunggu aja area buy on weakness-nya di 1920, maksimum di 835 ya. Kalau 790 ini yang di bawah abaikan aja, terlalu jauh ya. Jadi buy on weakness-nya di 3 area 1920 atau 835. Artinya kalau dia turun koreksi, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Jadi yang ngikutin saya Medco ini harusnya sudah buy karena saya sudah sebutkan sebelumnya. Kita jangan terlalu kaku ya. Di sini kan 1000 ke atas nggak lama lagi turun. 1000 ke atas, ekor panjang ke atas, dia koreksi. Ini muncul nongol sedikit high-nya, kemudian dia koreksi langsung. Nah, kalau sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal juga ya, seperti itu ya. Jadi kalau selama dia masih bertahan di atasnya 920, masih ada harapan. Mungkin ada yang jual, oh Pak Sunar, ini saya ikuti garisnya Pak Sunar. 920 ke bawah, saya jual dulu. Nah, kalau Anda nggak buyback, ya berarti Anda ketinggalan. Jadi kadang-kadang memang kita bicara mengenai trading ya. Dinamikanya itu kalau misalnya turun kita jual kemudian nggak lama lagi naik lagi, itu bukan berarti analisa kita salah, enggak ya, karena kita nggak bisa ngatur marketnya, itu yang paling penting ya. Belum tentu analisa kita salah, kecuali kalau sahamnya itu nggak liquid banget ya, cuma 100 lot atau 1000 lot volumenya tiap hari, itu bisa Anda mainkan. Tapi kalau lumayan liquid ya seperti Medco ini mau mainkan agak susah ya, kecuali kalau institusi besar ya. Tapi di sini saya fokusnya tetap ke pergerakan harga sahamnya, volume untuk konfirmasi. Breakout lagi ke atas 1100, mau tambah lagi atau average up boleh ya. Yang belum punya kalau mau buy high sell higher silahkan. Atau tunggu di area 1920 atau 835, area buy on weakness-nya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Boga ya.
saham-saham seperti Boga dan NATO itu memang sering saya bahas. Fluktuasinya dia sideways-nya cukup mudah diprediksi sebenarnya ya. Tapi dengan catatan kita harus belinya, tunggunya kalau sudah berhasil naik ke atas 1295. Nah, di sini memang swing high-nya maksimum sampai 1325 kemudian koreksi ya. Ini juga kurang lebih sama di sini. Nah, kita jangan terlalu kaku. Dalam minggu ini dia berhasil naik ke atas 1325, kita boleh tambah lagi atau average up target price berikutnya di 1350 atau 1360 ya. Nah, kalau dia naik lagi, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Target price-nya 1380, 1405 dan seterusnya. Jadi intinya selama dia masih bertahan di atasnya 1295, itu untuk Boga masih cukup menarik. Kurang lebih cukup ya Boga. Berikutnya NATO. Nah, kalau kita perhatikan untuk NATO, ini sebenarnya masih resiko ya. Arah downtrend-nya masih cukup kuat. Walaupun kita perhatikan MA20-nya di sini masih mengarah ke bawah. Sempat hari ini tembus ke atas, kemudian ditutup di bawahnya ya. Nah, strateginya kalau mau beli NATO ini memang amannya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 585 ya. Kalau mau amannya paling cepat 565 ya, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya Anda mau spekulasi copet-copet, mau curi start, saya sarankan Anda bisa tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya ini ya. 540 ya. Saya nggak tahu apakah ada berita tertentu untuk saham NATO, tapi kecenderungannya memang trennya masih cenderung downtrend ya. Jadi jangan terlalu banyak. Lebih baik cara saya sih tunggu ke atas 585 aja atau 620 ke atas ya, seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kalau beli saham itu kenapa harus tunggu di atas? Ya untuk konfirmasi ya. Kalau downtrendnya masih terlalu kuat, lebih baik pilih saham yang lainnya. Ya kurang lebih seperti itu strateginya. Cukup ya. Berikutnya untuk UNTR, United Tractors Tbk. UNTR area buy on weakness-nya sudah saya gambarkan ada 33375, 31875 dan 30.300. Buy on weakness itu artinya kalau dia koreksi turun di bawahnya, kemudian dia berhasil rebound masuk ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kenapa? Ini arah MA20-nya masih mengarah ke bawah, harganya masih belum berhasil close di atasnya MA20-nya ya. Jadi bertahap aja, tapi selama dia masih bertahan di atasnya 30.300 untuk unit UNTR ini masih cukup menarik ya. Yang buy on weakness yang di bawah ini jangan dipakai acuan lagi, karena kalau sudah dibayar 30.300 ada kemungkinan downtrendnya masih cukup kuat, bahkan bisa turun lagi di bawah 27.700 masih mungkin ya. Jadi hati-hati, tetap pasang trailing stop dan stop loss ya. Belinya bertahap aja. Memang masih cukup menarik ya sejauh ini ya. Selama dia masih bertahan di atasnya 30.300 ya maksimum ya. Atau pakai acuan 31050 di sini ya. Kurang lebih cukup untuk UNTR. Berikutnya Akra. Nah, Akra apakah akan breakout lagi higher high? Masih ada kemungkinan. Memang di sini di tengah-tengahnya antara supportnya 1400 dan 1500. Kalau mau buy on weakness, kita bisa tunggu di area 1300, 1200 atau 1100. Tapi kalau misalnya takut ketinggalan ya tunggu aja di 1400. Artinya kalau dia turun di bawahnya 1400, kemudian berhasil rebound, naik atau mantul ya, di sana kesempatan kita untuk buy. Memang sebelumnya kalau kita perhatikan Pak Sunar, ini 1400 gagal loh turun lagi, ini gagal turun lagi. Nah, ini memang sudah berhasil ya, tapi apakah bakalan turun lagi, kita nggak akan pernah tahu pasti ya, seperti itu ya. Yang penting adalah pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Jadi garis-garis ini untuk acuan trailing stopnya atau stop lossnya, trennya sejauh ini masih cukup bagus ya, masih mengarah ke atas. Kalau mau buy high sell higher, naik ke atas 1500 boleh buy, atau mau tambah lagi average up silakan ya. Target price berikutnya di 1600 dan 1700, itu untuk Akra ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BP, ini area buy on weakness sudah saya gambarkan ada 3 ya, 1, 2, 3, 150, 130 dan 106 ya maksimum di bawahnya. Nah ini kesempatan untuk buy, jadi boleh buy, pasang stop lossnya di 130 kalau buy sekarang ya. Atau masih ragu-ragu ya tunggu aja di area buy on weakness-nya di 130. Tapi ini sudah mulai menarik ya, walaupun MA20-nya masih cenderung melandai ya, ini di arah turunnya. Tapi selama dia masih bertahan di atas 130 untuk BP ini masih cukup menarik kalau mau buy on weakness. Jadi kalau naik kita tambah lagi atau average up. Naik kemana Pak Sunar? Naik ke atas ini ya, swingnya 161. Jadi kalau naik ke atas 161 tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 180 dan 200. Nah, ada yang tanya sebelumnya, Pak Sunar kalau nambah terus kapan take profitnya? Take profitnya kalau sudah kena trailing stopnya. Jadi saya ini tradernya stylenya itu trend following ya. Seperti itu ya. Jadi selama trennya itu masih bagus ya, kita masih hold. Mau tambah lagi atau average up silakan ya. Memang ini jangka pendeknya masih cenderung downtrend, tapi masih menarik ya. Selama dia masih bertahan di atas 130. Oh ya, kalau yang merasa Pak Sunar ngomongnya cepet banget gitu ya. Video playback speednya bisa dikurangi ke 0,75 kali ya. Kalau misalnya
ngomongnya kecepatan Pak Sunar sampai nggak jelas seperti itu ya. Memang saya terus terang aja kejar waktu ya karena ini sudah malam, kurang lebih seperti itu ya. Jangan lupa cek yang bagian pertama kalau yang mau nonton. Seperti biasanya jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat ya.